Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Exabytes Digital Day. Hari ini senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman semua di event kali ini. Saya Ayunda, MC yang akan membantu jalannya event siang hari ini. Salam kenal dari kami di Exabytes bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya join di acaranya Exabytes. Sebagai perkenalan, di awal, Exabytes Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa layanan untuk semua kebutuhan website dan digital marketing. Dan Exabytes Digital Day sendiri adalah webinar yang diadakan secara rutin setiap 2 bulan sekali dengan topik bahasan seputar dunia digital untuk semua kebutuhan bisnis. Spesial di siang hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik berjualan online menggunakan website. Topik ini cocok banget nih buat kalian yang sekarang sudah berjualan online tapi mungkin masih bingung ya, emang kenapa sih harus jualan pakai website gitu ya, dan selama ini sudah berjualan online pakai sosial media atau marketplace apakah masih kurang. Nah, kalau misalnya mau jualan pakai website juga apa yang harus disiapin, dan banyak pasti pertanyaan lain juga. Nah, semuanya akan kita bahas tuntas siang hari ini tentunya bersama ahlinya. Nah, untuk acara Exabytes Digital Day hari ini memang tidak ada presensi ya teman-teman. Jadi silahkan langsung cukup join dan langsung menyimak acaranya. Dan untuk sertifikat dan materi juga nanti akan dibagikan secara langsung gitu ya. Tapi nanti caranya bagaimana tunggu di akhir, nanti akan diberitahukan oleh tim kita. Nah, baiklah, mungkin kalau ini ya mempersingkat waktu, jangan nggak tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai rangkaian acara Exabytes Digital Day hari ini dengan diawali dengan sambutan dari Country Manager Exabytes Indonesia oleh Pak Indra Hartawan. Bagi Pak Indra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang udah pada berjoin di join di Zoom ya di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang tadi Mbak Yunda tadi sampaikan ya. Jadi saya mewakili Exabytes, saya ingin sedikit mengingatkan atau memberi informasi tentang Exabytes. Yang pertama adalah tadi Mbak Yunda disebutkan kita Exabytes adalah all-in-one business cloud digital and e-commerce solution yang kita sudah ada di Indonesia sejak 2017, di mana salah satu kegiatan yang kita sering lakukan adalah edukasi mengenai UMKM, digitalisasi, dan terutama di developer and designer ya, seperti itu. Salah satunya yang kita lakukan adalah program hari ini, Exabytes Digital Day, yang kita sudah lakukan rutin sejak sekitar 2018 kalau nggak salah ya. Dan ini mungkin kali pertama yang kita lakukan di tahun 2024, dan saya sangat senang sekali bisa membuka acara di siang hari ini. Ya, mungkin yang berikutnya saya ingin sampaikan adalah terima kasih kepada Mas Fariski yang bersedia untuk menjadi pembicara di siang hari ini. Topiknya mengenai tips and trik jualan mudah ya dengan website. Nah, ini merupakan salah satu yang mungkin teman-teman mungkin ada banyak sekali yang membahas tentang ini, tapi saya yakin nanti Mas Fariski akan membahas topik ini dengan menggunakan angle yang berbeda. Jadi nanti tolong stay tune, dan kalau misalnya teman-teman yang menganggap ya, ada kenalannya atau mungkin orang yang menurut kalian perlu topik yang sama ini atau informasi mengenai topik yang sama, ya silakan dicolek aja, silakan gabung ya segera, mumpung waktunya masih baru mulai. Dan Mas Faris ini juga dari Expired ya, jadi ini merupakan salah satu kerjasama kita juga untuk mendorong digitalisasi dan meningkatkan transaksi juga di digital ya. Nanti bisa kulik-kulik lagi untuk cari tahu siapa itu Expired ya, dan apa solusinya, silakan bisa atau nanti Mas Rizky juga bisa menyampaikan. Mungkin hal ini saja yang saya akan highlight di siang hari ini. Jadi intinya stay tune terus di sosial media Exabytes, di website kita, website event kita ya, dan juga dicek juga di Facebook dan Instagram mengenai kegiatan-kegiatan terbaru dari kami. Saya akhiri pembukaannya, saya kembalikan ke Mbak Esi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya oleh Pak Indra. Jadi teman-teman mungkin tadi sudah lebih dapat gambaran ya tentang siapa itu Exabytes, dan
tentang Exabytes Digital Day sendiri. Nah, teman-teman, kebetulan nih karena minggu depan kan sudah Ramadan ya, kita udah menyambut bulan suci gitu ya. Nah, dari Exabytes juga sekarang sedang ada promo untuk di bulan Ramadan, di mana kita memberikan potongan harga nih untuk bagi teman-teman yang baru memulai punya website gitu ya. Untuk yang kemungkinan habis sesi kali ini mungkin langsung terinspirasi untuk punya website, nah bisa nih langsung mampir ke halaman promonya Exabytes di www.exabytes.co.id. Nanti di sana bisa langsung ini ya, sudah tertampil di layar gitu. Jadi ada potongan ekstra diskon sebesar 30% untuk pelanggan baru untuk semua jenis hosting selama 1 tahun. Nah, promo Ramadan ini berjalan sampai selama bulan Ramadan sampai Lebaran gitu ya. Jadi silahkan segera diklaim potongan diskonnya. Baik, tentunya langsung kita masuk ke acara utama hari ini. Kita sudah ada Mas Fariski yang bergabung dengan kita siang hari ini. Kita sapa dulu kali ya, Mas Fariski. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Oke, ya apa kabar nih Mas Fariski? Sehat-sehat ya, semoga dalam kondisi baik siang hari ini, siap berbagi insight dengan teman-teman yang udah bergabung siang hari ini. Oke, dan sekarang kesibukannya apa nih Mas Fariski? Boleh cerita sedikit mungkin? Oke, sekarang kesibukannya membantu UMKM yang pengen naik kelas ya. Jadi emang fokus untuk freelance agency naikin bisnis growth-nya UMKM. Jadi lebih ke performance marketing buat UMKM. Baik, berarti cocok banget nih ya bagi teman-teman pemilik bisnis yang join di sesi kita hari ini, langsung dapat insight dari ahlinya yang memang sudah berpengalaman bertahun-tahun nih ya membantu banyak bisnis untuk go online. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik jualan online menggunakan website ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang topik bahasannya bisa langsung bertanya menggunakan fitur Q&A selama sesi pemaparan materi berlangsung. Jadi nggak perlu nunggu sampai sesi akhir gitu ya, karena kita nanti akan membacakan, nanti akan ada sesi Q&A dan nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Begitu. Jadi selengkapnya langsung aja nih kita bisa mulai Mas Fariski untuk sharingnya, dipersilakan. Oke. Nah, kelihatan ya? Gimana? Agak kelihatan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih untuk Mbak Ayunda dan teman-teman dari Exabytes yang undang-undang saya untuk sharing di siang hari ini. Dan aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi ya di siang yang aku nggak tahu ya teman-teman cuaca di rumahnya seperti apa. Kalau di daerah rumah saya lagi gloomy ya, cukup mendung. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang lagi di jalan atau ada yang lagi di rumahnya panas ataupun mendung, mudah-mudahan masih bisa enjoy mengikuti sesi kali ini. Oke, seperti yang disampaikan, hari ini aku akan menyampaikan tips dan trik jualan online ya. Jadi karena waktunya cukup terbatas, jadi aku akan mencoba menyampaikan dalam sudut pandang yang paling sederhana, dan harapanku ini jadi point of view tambahan ya buat teman-teman yang punya bisnis, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi belajar atau lagi mulai merintis digitalisasi untuk bisnisnya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ada gambaran yang paling tidak itu ada bisa langsung diterapin, atau seenggaknya teman-teman punya keinginan lebih nih untuk nanti akhirnya mendalami apa yang saya sampaikan hari ini gitu. Jadi jangan berharap revenue-nya langsung naik jadi 1 miliar ya setelah sesi hari ini gitu. Jadi karena sangat nggak cukup teman-teman untuk merubah bisnis dalam waktu 30 menit, tapi butuh proses. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini akan jadi trigger untuk teman-teman memulai. Oke ya, jadi di sini saya kasih judul tips and trick jualan online. Jadi saya akan ngasih tips untuk meningkatkan value-nya teman-teman dalam jualan di tengah persaingan bisnis yang super ya, super ekstrim, super ketat, dan super pusing lah buat ownernya gitu. Oke, nah mungkin sebelum masuk ada yang belum kenal saya. Ada yang mungkin beberapa kenal, namaku Fariski.
Aku sekarang kerjanya sebagai freelance performance marketing, jadi hari-hari aku berinteraksi dengan klien untuk ngebantu growth mereka di bidang digital marketing. Jadi mostly aku akan ngasih suggest, ngasih tips optimasi dan gue handle langsung klien-klienku yang berkaitan dengan gimana caranya bikin bisnisnya bisa tumbuh, gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman pengen silaturahmi dan kenalan lebih lanjut akan aku share di akhir slide ya gimana caranya. Oke. Nah, agenda hari ini itu nanti kita akan bagi 3 topik ya. Karena waktunya nggak terlalu banyak, jadi saya akan coba ngasih yang sesimpel mungkin buat teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini targetnya yang pertama adalah kita coba mencari tahu kira-kira gimana sih perilaku konsumen atau aktivitas orang di internet sekarang dalam membeli sebuah produk atau dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk. Apakah mereka sudah berevolusi ataukah mereka ternyata ya tetap sama aja kayak 10 tahun yang lalu gitu ya. Ini kita coba cari tahu. Terus yang kedua, setelah kita tahu perilaku mereka, nah muncul pertanyaan, kira-kira kalau perilakunya begitu, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya ketika kita sudah tahu orang itu perilakunya seperti ini, nah kita sudah siap nih strategi untuk menyesuaikan dengan perilaku konsumen itu tadi. Nah, salah satunya biasanya yang paling banyak ditanyakan ketika ada UMKM yang baru ingin menaikkan level bisnisnya gitu ya. Mereka selalu bingung kira-kira pakai website, pakai sosmed aja atau cukup di marketplace ya Mas ya. Itu. Nah, nanti kita akan coba bahas ya kira-kira plus dan minusnya, manfaatnya, terus apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan semuanya. Baru yang ketiga, nanti ada tips untuk bisa nge-boost ya penjualan teman-teman, baik produknya teman-teman fisik atau produknya teman-teman adalah produk digital gitu ya. Itu nanti akan kita sampaikan cara yang disampaikan oleh tim risetnya Google dalam 2-3 tahun terakhir ya, yang mereka udah melakukan riset gimana sih behavior dari orang-orang atau kebiasaan orang dalam mengambil keputusan di era informasi yang luar biasa meledak ini. Begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ya langsung di kolom IN aja atau langsung di kolom chat. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan sebuah cerita ya. Jadi saya biasanya selalu memulai topik yang akan kita bahas itu dengan sebuah cerita supaya dengan cerita nanti teman-teman bisa ingat masalah yang sedang dihadapi itu kayak gimana gitu. Nah, bayangkan ini ada Bapak Jono. Nah, Bapak Jono ini punya rumah ya, yang sebelah kiri ini rumahnya, rumahnya cukup serem sebenarnya ya dari luar, meskipun dalamnya ini mewah teman-teman. Jadi jangan khawatir, masih layak huni. Nah, cuman luarnya aja kusam. Nah, si Bapak Jono ini itu punya masalah teman-teman. Jadi masalahnya adalah sekarang musim hujan, musimnya udah ganti, jadi pas hujan udah intensitasnya tinggi banget. Kok ya mau lebaran juga gitu ya. Jadi beliau sungkan kalau lebaran menerima tamu, kondisi rumahnya masih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi rumahnya kan kusam, berantakan. Gimana nih? Dia punya ide untuk melakukan cat ulang atau merenov bagian depan rumahnya. Nah, otomatis bahan utama yang dibutuhkan adalah cat ya. Jadi karena rumahnya gede, jadi mungkin butuh sekitar 30-40 kilo cat ya untuk mendesain, untuk mereparasi rumahnya Pak Jono ini. Nah, yang dilakukan itu kalau saya ingat ya waktu zaman saya kecil dulu, kemungkinan besar adalah ya hanya akan ada 2 perilaku yang menyertai, yakni yang pertama adalah panggil aja tukang cat. Dari situ mungkin Pak Jono akan langsung ngasih duit dan sisanya
membiarkan Pak tukang catnya bekerja gitu ya untuk menyelesaikan catnya. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan merenovasi rumahnya Pak Jono ini. Itu. Nah, kenapa begitu? Karena zaman dahulu kemungkinan pengetahuannya Pak Jono mengenai produk-produk cat itu masih sangat sedikit sekali, teman-teman. Itu. Yang kedua, tidak ada trust issue antara Bapak Jono dengan kualitas dari masing-masing cat gitu. Mungkin secara ketersediaan kalau di 10 tahun lalu ya, itu merek cat mungkin 1, 2, 3 ya. 3 paling mentok gitu. Jadi pilihannya untuk memilih itu jauh lebih mudah, dan karena tidak ada informasi tambahan, nggak ada orang yang viral karena catnya melupas baru setahun, nggak pernah kena reels orang yang catnya bau, misalkan bau cat nggak hilang-hilang sampai 3 hari. Nah, yang seperti itu informasinya belum memapar ke Pak John. Ya. Akhirnya, ya keputusannya cukup sederhana, panggil aja tukang cat, bayar selesai. Gitu. Nah, sekarang itu nggak bisa ternyata teman-teman seperti itu, gitu ya. Nah, kenapa kok Pak John nggak bisa langsung instan memilih? Karena informasi yang terpapar kepada Pak John itu luar biasa ekstrim sekarang ya. Mungkin dia pas lagi ngetik sesuatu di Google, terus besoknya kena iklan, besoknya di YouTube kena iklan lagi, dia ngasih tanya temennya, ada yang rekomen A, ada yang rekomen B. Ketika nanya tukang catnya nyuruh Pak John untuk milih, ini ada catnya A, B, C, D. Nah, proses ini yang itu emang beneran terjadi teman-teman di era internet yang sudah makin masif gitu ya. Jadi kalau sekarang prosesnya jadi lebih lama, jadi mulai membandingkan berbagai merek di internet karena ada ketakutan salah beli atau ngerasa bahwa duit yang dikeluarkan nggak sesuai dengan kualitas yang didapat gitu ya. Apalagi zaman sekarang ada opsi untuk membeli secara online gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu di offline sama di online, biasanya selisihnya cukup gede ya, karena kalau di online itu biasanya barangnya langsung dari gudang si pabriknya, tapi kalau di offline itu melalui rantai pasokan distribusi gitu ya. Nah, itu juga jadi opsi yang mempengaruhi Pak John, kira-kira aku belinya dari mana ya gitu. Nah, baru nextnya mungkin manggil tukang berbicara gitu ya. Nah, itu yang prosesnya terjadi gitu ya. Oke, nah saat kita cek pun gitu ya, kita coba berempati jadi Pak John. Nah, ternyata yang ditemukan di lapangan juga cukup bervariasi teman-teman. Jadi ini adalah kondisi realnya di lapangan ya. Ketika teman-teman belanja dimanapun gitu ya, pasti teman-teman akan menemukan yang namanya persaingan gitu ya. Dan persaingannya itu cenderung mirip-mirip ya. Apa yang disewakan, apa yang ditawarkan itu selalu punya kriteria yang mirip gitu ya, antara satu dan yang lain gitu ya. Dan ini memilih cat aja itu ada 11 brand gitu ya. Ini belum semuanya ya. Kalau teman-teman buka marketplace, kalau teman-teman buka yang si hijau atau si oranye, itu nanti akan ada lebih dari 50 brand cat ya yang siap untuk menawarkan produk mereka dengan harga yang sangat-sangat mirip gitu ya. Yang itu bahkan dari sisi apa ya istilahnya, dari sisi kualitas produk itu juga sangat mirip teman-teman. Jadi ini yang membuat Pak John itu makin overwhelmed istilahnya anak sekarang ya, makin overthinking. Kenapa? Karena pilihannya banyak. Dan informasi tentang pilihan itu setiap hari terpaparkan ya oleh kepada Pak John gitu. Jadi makanya secara psikologis itu sebenarnya dia lagi dalam posisi yang bingung antara mengevaluasi dan juga menimbang produk mana yang sekarang atau nantinya akan aku beli gitu ya. Dan itu terjadi nggak cuma di cat ya, tapi hampir di semua aspek ya, hampir di semua aspek. Coba teman-teman sebutkan produk apa yang nggak ada kompetitornya gitu ya. Mungkin cuma Yakult ya yang nggak ada kompetitornya. Saya kemarin memikirkan kira-kira kompetitor Yakult apa ya. Kayaknya di Indonesia aja. Kalau di luar negeri itu banyak minuman yang rasanya dan
sensasinya itu sejenis gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kayaknya masih Yakult aja sih. Nah, jadi coba teman-teman chat ya di kolom komen kira-kira persaingannya Yakult di Indonesia apa gitu. Nah, kalau produk-produknya banyak persaingannya gitu ya, maka sebenarnya butuh effort lebih teman-teman untuk membuat orang itu akhirnya memilih produknya teman-teman sebagai solusi atas masalah mereka. Nah, makanya perilaku konsumen di era informasi yang luar biasa ekstrim ini itu ternyata berubah teman-teman gitu ya. Nah, coba itu tadi yang ada dan diingat oleh saya brandnya. Nah, kita lihat di marketplace itu ternyata ya makin banyak lagi gitu ya, masing-masing punya value dan juga nawarin kriteria produk yang sangat-sangat mirip dan juga nawarin fitur-fitur yang juga sama gitu ya. Nah, ini juga makin bikin bingung Pak John gitu ya. Hanya istilahnya sekarang itu adalah kalau dulu kita beranggapan bahwa kalau kita ngeluarin marketing effort atau ngasih tahu orang tentang produk kita, maka harapannya nextnya adalah orang mempertimbangkan produk kita. Gitu. Jadi seolah-olah marketing atau perilaku marketing dari pasar itu seolah-olah berjalan lurus dari awareness, terus masuk consideration, terus masuk ke conversion, terus akhirnya mereka beli gitu ya. Jadi misalkan dari chat Nippon Paint, ketika Nippon Paint sudah masang iklan gitu ya, orang akhirnya tahu, harapan kita ya orang itu aware sama produknya Nippon Paint. Nah, yang kita harapkan dulu mindsetnya ya orang marketing ya udah dia pasti akan mempertimbangkan Nippon Paint aja, dia akan consider Nippon Paint sebagai salah satu opsi. Setelah consider baru dia akan menimbang kira-kira kapan ya waktu yang pas untuk membeli gitu ya. Nah, makanya funnel di digital marketing atau tahapan orang membeli itu dari dulu selalu digambarkan sebagai corong dari atas ke bawah gitu ya. Nah, padahal saat proses Pak John tadi itu sudah yakin dengan pilihannya, kadang-kadang dia itu melakukan proses pembandingan teman-teman dengan produk yang lain gitu ya. Kayak misalkan contoh istri saya kemarin nyari car seat ya. Ketika car seat dia sudah terpapar dengan iklan sebuah brand ya, sebut saja namanya brand J gitu ya. Nah, dari brand J ini dia lihat semua kriteria produknya, dia masuk ke e-commerce-nya, dari e-commerce dia kena paparan dari brand lain. Nah, akhirnya masuklah itu consideration gitu ya. Nah, dari situ ternyata dia mulai mengeksplor banyak sekali brand car seat gitu ya. Dan ternyata di akhir keputusan pembelian yang dibeli itu bukan brand J, tapi brand lain yang nggak tahu, aku lupa mereknya apa. Pokoknya harganya mirip-mirip, tapi akhirnya saya memutuskan untuk beli car seat-nya yang brand lain gitu ya. Dan cara istri saya ketika mencari barang itu juga mirip-mirip dengan data yang disajikan oleh Google Trend di 5 tahun terakhir ya. Bahwa ternyata perilaku orang di Indonesia itu karena pusing, pilihannya banyak, ini secara umum ya, dan mereka itu sudah bergeser dari orang-orang yang mencari produk yang secara harga murah, itu bergeser menjadi nyari sesuatu yang itu berkualitas dan value-nya terbaik gitu ya. Nah, makanya customer yang seperti Pak John ini itu selalu dihadapkan dengan pilihan yang terlalu banyak, informasi yang terlalu banyak, dan akhirnya dia meledak gitu ya pikirannya. Bisa jadi meledak ini akhirnya dia jenuh dan nggak jadi memutuskan gitu ya. Atau dia malah lebih cepat memutuskan karena kita tahu cara dia bikin keputusan gitu ya. Nah, dari orang yang dihadapkan dengan banyak pilihan sampai orang yang akhirnya memutuskan untuk memilih terbaik itu adalah proses perubahan perilaku dari konsumen saat ini gitu ya. Jadi ketika kita punya satu produk, mindsetnya yang sekarang adalah pasti kita harus selalu beranggapan bahwa bukan cuma kita loh yang jualan solusi yang ini gitu. Jadi pasti itu sudah jadi mental mindset kita ketika jualan sesuatu. Nah, baru nextnya gimana nih PR-nya supaya ketika orang itu aware sama produk kita, akhirnya dia tergerak untuk memilih
produk kita. Nah, jadi misalkan orang nyari cat terbaik. Nah, ketika dia sudah memutuskan mencari cat terbaik, ternyata ada 3 cat terbaik yang dia temukan. Nah, ketika pilihannya sudah mengkerucut ke 3, nah gimana nih caranya supaya yang dipilih adalah produk kita, itu ya. Nah, itu yang jadi PR untuk teman-teman yang punya bisnis, gitu ya. Nah, ini adalah model yang dikenalkan oleh Google di tahun 2020 yang lalu ya. Ketika mindset saya dulu menganggap bahwa marketing itu selalu linear, ada awareness, ada consideration, ada conversion, loyalty, langsung advokasi atau merekomendasikan ya, sampai seperti itu ya. Nah, ternyata di era informasi yang super cepat sekarang ini, itu yang terjadi adalah semua brand itu berusaha untuk memberikan exposure ya, berusaha untuk menunjukkan kalau ini loh ada aku, ini loh ada merek ini loh ada cat Nippon Pen misalkan, ini loh ada cat Dulux gitu misalkan ya. Baru setelah itu si konsumennya yang akan memutuskan kapan dia masuk ke 2 tahapan yang muter-muter ini teman-teman. Jadi saking banyaknya informasi, saking banyaknya pilihan brand, maka orang-orang itu akan ada di tahap eksplorasi dan evaluasi itu secara terus-menerus gitu ya, sampai kadang-kadang dia capek, sampai kadang-kadang dia bingung gitu ya. Nah, karena memang tahapannya begitu. Nah, baru di satu sisi dalam tahapan evaluasi itu akan ada satu momen ketika dia memutuskan untuk membeli, karena ternyata ada hal-hal yang itu bisa mempercepat orang untuk masuk dan menentukan pembelian itu teman-teman. Jadi benar-benar persaingannya itu di tingkat eksplorasi dan juga evaluasi. Jadi ketika orang mencari opsi dan mengevaluasi opsi-opsi yang ada gitu. Nah, pasti akan jadi pertanyaan teman-teman, gimana ya caranya supaya yang dieksplor itu brandku dan yang dievaluasi itu brandku. Kalau exposure itu sudah pasti, semua brand yang tersedia itu pasti akan berusaha untuk mendatangkan exposure atau mendapatkan exposure. Mereka pasti akan bikin awareness, dan awareness ini harus terus menerus ya, supaya apa? Supaya orang minimal akhirnya aware. Syukur-syukur kalau dia mau menjadikan brandnya teman-teman itu sebagai barang pertimbangan. Itu baru dievaluasi dan juga di-explore. Ya. Nah, maka ketika mental modelnya udah berubah seperti ini teman-teman, nah ini yang jadi unik gitu ya. Kenapa jadi unik? Karena semua brand akan berusaha untuk membuat exposure atau membuat aware semaksimal mungkin. Nah, supaya maksimal apa? Yang nggak bisa orang itu tahu brandnya teman-teman itu cuma dari satu tempat aja. Nah, gitu. Jadi kayak gampangnya itu seperti kalau di masjid itu ada sebuah program, misalkan program kerja bakti awal Ramadan gitu ya. Nah, kalau kita pengen pesertanya itu aware dan akhirnya mau ikut kerja bakti, itu berarti ya di semua tempat itu harus ada informasi soal kerja bakti itu, mulai dari di depan masjidnya, lalu di rumah-rumah mungkin pakai undangan, lalu di broadcast mungkin lewat pesan WA gitu ya, lalu diumumkan tiap malam. Nah, setelah semua channel itu diumumkan, dikasih exposure gitu ya, nah baru mungkin yang dipikirkan oleh ketua takmirnya adalah gimana ya cara bikin orang akhirnya tertarik, karena semua orang ini udah tahu nih informasinya gitu. Maka ya ini dikasih dikasih kayak misalkan, oh ada kambing gulingnya nih buat konsumsi gitu, sehingga orang akhirnya memutuskan untuk mau ikut kerja bakti. Nah, itu something seperti itu bisa dicoba gitu ya. Nah, maka yang harus teman-teman take note adalah perilaku dari konsumen di era informasi yang luar biasa pesat ini itu adalah benar-benar sudah berubah ya gitu ya. Zaman dulu orang itu tidak tahu itu wajar gitu ya. Kalau sekarang yang eranya internet itu justru sebaliknya. Ketika orang itu tidak tahu, itu jadi sesuatu yang tidak wajar. Jadi semua informasi bergerak dengan sangat cepat, bergerak dengan sangat banyak dan masif gitu ya.
yang melahirkan perilaku konsumen yang cenderung berperilaku tiga hal ini ya. Mereka dihadapkan dengan kompetisi yang sangat ekstrim, terus mereka selalu ingin produk dan value yang terbaik, dan karena informasinya cepat, maka keputusan mereka untuk mendapatkan sesuatu itu jadi pengen yang instan, teman-teman. Jadi produk yang dijual bisa ratusan, mirip dari harga dan kualitas, customer jadi semakin bingung, terus mencari barang dari yang murah jadi yang terbaik, itu meningkat, jadi orang makin sadar akan kualitas produk ya. Jadi memilah, mengeksplorasi dan mengevaluasi itu semakin dipikirin benar-benar gitu ya. Baru terakhir mereka benar-benar pengen kebahagiaannya itu diraih secara instan gitu ya. Kalau dulu 3 tahun yang lalu mungkin ya orang belanja online itu 4 hari, 7 hari itu masih dianggap mudah. Sekarang kalau nggak nyampe 2 hari atau 3 hari itu mereka udah komplain, jasa kirimnya lama gitu ya. Bahkan di kota-kota besar itu sudah menggunakan jasa same day. Jadi nggak bisa besok, harus hari ini aku beli online, nyampe-nya besok ya kelamaan, nyampe-nya kalau bisa hari ini gitu. Nah itu adalah hal-hal yang merubah ya, atau perilaku konsumen yang ternyata sudah banyak berubah ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana supaya brand kita itu bisa dilirik, gimana supaya kita bisa menciptakan trigger supaya brand kita itu bisa dipertimbangkan oleh customer gitu ya. Nah jawabannya adalah ya teman-teman harus ngasih additional value gitu ya. Kalau dulu kita jualan, misalkan saya baru saja beli cover penutup mobil. Kalau dulu mungkin ya udah kasih aja cover penutup mobil, nggak usah dikasih tahu kualitasnya, orang udah pasti beli karena informasi dan pilihannya masih sangat terbatas gitu ya. Sekarang ketika saya buka marketplace, ketika saya cari gitu ya di Instagram itu ada puluhan teman-teman brand yang menjual cover mobil, harganya sama 600 ribuan sampai 1 juta gitu ya. Dan itu bingung akhirnya gimana ya yang saya percaya gitu ya. Jadi saya akan mencari yang kualitasnya bagus, harganya masih relevan. Relevan itu maksudnya sesuai dengan budget yang saya rencanakan. Jadi saya nggak akan beli yang lebih dari 1 juta harganya. Terus saya cari yang unik gitu ya. Ada fitur apa yang dijanjikan oleh si produknya, dan bagaimana review dari customernya yang sudah mencobanya itu. Jadi ada beberapa pilihan dari banyak itu, akhirnya saya sort alternatifnya jadi 4 gitu ya. Harus saya cari review yang lebih dalam lagi dari 4 ini mana gitu ya. Saya buka website mereka masing-masing gitu ya. Nah, akhirnya pilihan saya jatuh ke Cover Super namanya ya. Itu karena di website dia menjelaskan produknya secara lebih jelas dan juga clear perbedaan produk dia dengan produk yang lainnya gitu. Nah yang lainnya itu hanya dijelaskan lewat deskripsi di marketplace gitu ya. Nah itu yang jadi pengalaman saya ketika memutuskan untuk membeli sebuah produk. Jadi ya mau nggak mau teman-teman harus membangun yang namanya brand. Kalau teman-teman pengen produknya itu selangkah lebih depan. Nah punya brand aja itu belum tentu loh menjadikan produknya teman-teman itu dipilih, apalagi tidak punya brand gitu ya. Nah mungkin tetap akan ada yang milih gitu ya, tapi potensinya untuk diingat ya itu yang akan sulit gitu ya. Nah kalau di chat saya nyontohin, kalau teman-teman pengen nyari chat terbaik, nah terbaik ini kan masih konsep yang abstrak ya, tapi harus didefinisikan lagi mau yang terbaik kayak gimana. Yang paling awet warnanya, nah mungkin mereknya adalah Cat Nusantara ini misalnya ya. Atau kalau teman-teman pengen nyari cat terbaik yang pilihan warnanya sampai 2 juta warna, ambil aja Cap Gajah misalkan. Nah itu adalah proses yang harus teman-teman bangun ya. Jadi teman-teman pengen ngasih tahu ke customernya, kalau kamu nyari produk ini yang punya value begini, maka produkku gitu. Nah ini harus ditunjukkan terus-menerus gitu ya. Gimana menunjukkan value-nya teman-teman itu? Nah sebenarnya pilihannya banyak teman-teman.
Nah, teman-teman bisa mulai yang paling mudah dengan sosmed. Nah, itu 100% gratis. Tapi begitu teman-teman let's control terhadap siapa dan bagaimana orang berinteraksi dengan sosial medianya itu tadi. Dan kedua, teman-teman bisa pakai marketplace. Saya dulu ya. Nah, teman-teman bisa pakai marketplace. Ya ada plus minusnya ya, mudah di setup, tapi ada potongan komisinya, halamannya terbatas, terus teman-teman nggak bisa fokus menjelaskan satu identitas tertentu gitu ya. Atau ya teman-teman bisa pakai website gitu ya, yang teman-teman bisa punya keleluasaan ya. Nah, tapi bagi saya, kalau teman-teman emang serius dalam bisnisnya teman-teman gitu ya, dan emang benar-benar pengen meningkatkan level dan kualitasnya, maka ya mau nggak mau itu udah jadi kewajiban untuk membangun semua channel marketingnya teman-teman, termasuk itu website teman-teman. Jadi kalau website, nah teman-teman kan bisa bikin custom e-commerce ya, jadi semacam tempat untuk jualan yang ya teman-teman bisa kontrol sendiri gitu ya. Memang ada proses yang lama untuk membangunnya, ya sama aja kayak misalkan teman-teman punya toko ya di luar mall atau di dalam mall gitu ya, dibandingkan dengan yang ada di dalam pasar gitu ya, itu pasti akan lebih lama ya untuk membangun aset tersebut gitu. Tapi karena nanti teman-teman sudah merasakan manfaatnya gitu ya, bahwa transaksi sudah mulai terbangun, orang-orang sudah semakin nyaman belanja di website gitu, maka teman-teman akan merasakan kemudahan dan merasakan kontrol yang sepenuhnya terhadap kepemilikan asetnya teman-teman gitu ya. Semuanya itu sebenarnya wajib dibangun teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya marketplace, terus teman-teman sudah punya sudah punya website, itu akan jadi opsi yang paling bagus sebenarnya ya, daripada hanya sekedar mengandalkan marketplace. Karena ketika di marketplace, mindset orang itu sebenarnya sudah membandingkan tempat. Tapi kalau di website itu mindsetnya sudah mencari tahu produk teman-teman itu apa, mencari tahu kira-kira fiturnya teman-teman itu apa, dan itu nggak ada distraksinya, benar-benar bisa bisa fokus mempelajari apa yang teman-teman tawarkan gitu ya. Nah, jadi salah satu hal yang yang banyak dikeluhkan oleh UMKM yang pertama kali terjun di marketplace adalah ya kompetisinya emang gila-gilaan gitu ya. Selisih Rp75 itu customer bisa pindah ke brand yang sebelahnya gitu ya. Nah, tapi kalau di website, kemungkinan orang ketika sudah percaya dengan value dan brandnya teman-teman, meskipun ujung-ujungnya transaksi di marketplace ya, tapi teman-teman sudah berhasil membujuk dan meyakinkan orang ini bahwa produknya teman-teman itu kualitinya emang sesuai yang disampaikan gitu ya. Jadi custom e-commerce atau website itu benar-benar akan bikin full control, full branding ya. Jadi teman-teman punya hak dan punya kebebasan untuk menentukan. Terus kepemilikan juga mostly teman-teman memiliki seutuhnya gitu ya. Jadi itu akan jadi benefit yang akan meningkatkan penjualannya teman-teman gitu. Jadi saya nggak sepakat sebenarnya untuk orang-orang akhirnya memisahkan atau saling menabrakkan di antara website dan marketplace. Enggak, justru yang benar itu adalah keduanya itu harus dibangun secara bertahap gitu ya. Kalau di Amerika teman-teman, itu jumlah website itu sudah 10 kali lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi kalau di Amerika itu bahkan orang kalau beli buah itu sudah nggak lagi ke pasar gitu ya, tapi dia memilih langsung beli ke petaninya, dia kasih uang misalkan 1 juta, nanti petaninya akan ngirim selama 5 bulan buah yang segar langsung dari kebunnya. Dan itu sudah sangat lazim di sana. Nah, di Indonesia kan belum ya. Tapi kalau itu nanti perilakunya berubah lagi, behaviornya berubah, nah, maka teman-teman yang sudah membangun aset digitalnya itu udah siap gitu ya. Jadi ya sayang banget kalau teman-teman punya brand atau punya solusi atas sebuah bisnis, tapi teman-teman itu nggak ngebangun website teman-teman gitu.
Nah, jadi website itu adalah aset. Ini adalah salah satu brand yang saya suka ya, karena dia beda dari yang lain. Dulu zaman ketika kaos metal itu nggak ada yang punya website, dia udah punya website sendirian. Jadi dia punya semua story-story art yang dia bikin itu gimana prosesnya ya. Jadi dia bebas menentukan ceritanya mau kayak gimana, dia bebas ngasih tahu produknya apa aja. Terus mereka juga punya data. Nah ini yang jadi ini ya, jadi sesuatu yang sebenarnya nanti dalam jangka panjang terlalu banyak data di e-commerce itu juga nggak baik sebenarnya buat UMKM gitu ya. Kenapa? Karena kalau datanya bukan teman-teman yang pegang, itu si marketplace-nya itu bisa dengan leluasa bikin produk tandingan untuk dengan value dan juga cost yang lebih murah gitu ya, yang akhirnya ya membuat produknya teman-teman akhirnya nggak bisa berkembang gitu ya. Nah padahal harga dan lainnya itu juga teman-teman akan lebih luasa mengatur gitu ya. Dan yang paling penting menurut saya adalah Anda memiliki pelanggan yang teman-teman bikin gitu ya, mulai dari data websitenya, data WA-nya, emailnya, alamatnya dan sebagainya itu teman-teman miliki seutuhnya dan nggak di-share ke siapa-siapa. Kalau di e-commerce tentu saja data ini akan di-share ya ke semua pelanggannya, bukan dalam bentuk data raw, tapi mungkin dalam bentuk suggestion atau tren-tren gitu ya, yang biasanya juga disampaikan. Itu sih. Jadi membangun website itu bukan jadi males karena ribet dan sebagainya. Enggak, sebenarnya membangun website itu cuman masalah kemauan aja teman-teman gitu. Jadi aku sangat merekomendasikan teman-teman yang punya brand dan pengen growth jangka panjang itu wajib membangun website gitu ya. Kenapa begitu? Karena di tahun 2023 lalu ya, ini datanya baru ditarik. Jadi selama tahun 2023 di awal Januari kemarin ternyata emang benar. Jadi kalau teman-teman punya budget marketing itu harusnya 32% budgetnya itu dialokasikan untuk nge-build dan membangun si website yang teman-teman miliki gitu ya. Baru sisanya akan dibagi secara proporsional di channel-channel yang lain gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata orang-orang di skala global ya itu sudah mulai sadar dan juga mulai menyadari pentingnya website dan juga desain development yang mereka terapkan untuk bikin websitenya jadi nyaman digunakan untuk customer-nya. Itu ya teman-teman ya. Nah, tipsnya, oke ya. Jadi sekarang yang terakhir tipsnya ya, ketika teman-teman sudah mengetahui bahwa perilaku pelanggannya ternyata berubah drastis, berubah sangat ekstrim gitu ya. Nah, gimana supaya kita bisa memenangkan persaingan? Nah, jadi si tim Google ini itu mengeluarkan konsep yang namanya Messy Middle. Nah, dari situ dia melakukan riset ya. Jadi tesnya itu sebenarnya sederhana. Jadi tesnya itu dia nyuruh orang untuk milih dari dua brand yang ditunjukkan kepada customer-nya atau kepada audiensnya itu brand A sama brand B gitu ya. Brand A ini adalah brand yang sudah terkenal di masyarakat dan juga umum, dan brand B ini itu adalah brand yang benar-benar fiktif gitu. Jadi digunakan hanya untuk proses riset aja gitu. Nah, di awal brand A sama brand B ini itu dikasih keterangan dan juga deskripsi yang benar-benar sama, mirip tanpa ada perbedaan apa-apa. Gitu. Jadi umum. Gitu. Baru di pertanyaan kedua, yang brand B ini itu ditambahkan 6 kriteria ini teman-teman. Jadi ditambahkan rekomendasi dari figur tertentu yang kredibel, ditambahkan fitur gratis, dikasih keterangan stoknya terbatas, dikasih social proof atau reviews, terus dibikin kategorisasi yang jelas, sama dikasih batasan waktu promosinya hari sekarang. Nah, dari risetnya yang dilakukan oleh Google ke hampir semua produk ya, mulai dari hotel, makanan kucing, makanan anjing, mobil, handphone, komputer, laptop dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa ketika ada brand yang dikasih elemen ini, itu ternyata dari brand A yang common ke brand B yang baru pertama kali dilihat oleh si konsumen, itu ternyata mostly atau hampir 50% lebih itu menjatuhkan pilihan untuk pindah dari brand A ke brand B.
Jadi di era informasi yang benar-benar orang mengevaluasi dan mengeksplor, itu ternyata penjualannya teman-teman itu bisa di-boost dengan 6 trik yang berdasarkan psikologi behaviornya konsumen. Jadi berdasarkan psikologi pelanggan. Nah ini 6 hal yang bisa teman-teman pakai ya gitu. Nggak harus semuanya, tapi kalau semuanya bisa teman-teman apply dalam satu kali product description atau iklan atau media promosi atau chatnya teman-teman ketika membalas konsumen, itu akan ngebantu banget untuk menaikkan penjualan dan membuat yakin calon konsumennya teman-teman untuk membeli produknya teman-teman. Gitu ya. Nah ini contoh ya deskripsinya. Jadi di sini brand A yang pertama ini dengan brand B. Nah, mereka ngasih deskripsinya benar-benar sama. Nah, tapi yang di brand yang kedua itu ditambahin gitu ya. Nah, ditambahin dengan sponsor of top UK travel TV show dan juga ratingnya ditambahin. Nah, jadi dari 200 kita lawan dengan 1250 review. Nah, bahkan yang brand B ini itu konsumennya belum pernah dengar merek itu sama sekali, teman-teman. Nah, akhirnya 50% lebih itu malah milih brand B gitu ya. Nah, padahal sama-sama tayang bersamaan gitu ya. Jadi emang benar-benar psikologi behavior tadi itu benar-benar mempengaruhi confidence orang-orang itu mengambil keputusan. Ya, contoh lagi nih. Nah, di Exabyte misalkan teman-teman bisa lihat ya, di situ ada authority sama social proof ya, jadi langsung live gitu ya, bahkan dalam hitungan jam itu bisa dilihat teman-teman reviewnya. Jadi teman-teman bisa lihat, itu akan bikin orang makin yakin dengan kualitas yang ditawarkan gitu. Nah, kalau di marketplace juga sama, jadi nggak cuma di website, di marketplace juga trik-trik ini tuh bisa diterapin, teman-teman. Jadi mereka ngasih garansi, terus mereka ngasih social proof ya, ini dipercaya di 2.400 pelanggan ya, lintas marketplace. Nah, terus mereka ngasih hal-hal lain ya, yang nggak ada nulis di filmnya juga gitu ya. Jadi kalau 2 aja ini udah powerful, gimana kalau 6-6-nya diterapin? Nah, itu pasti akan naikin banget salesnya teman-teman gitu ya. Nah, ini ya, sekarang saya coba mengilustrasikan ya bagaimana penerapan behavior science itu tadi ke sebuah landing page ya. Jadi ini bayangin produk penjualan atau sales page-nya sebuah produk ya. Jadi ini biasanya yang paling basic digunakan oleh UMKM itu biasanya seperti ini. Jadi ada sale, terus mereka ngasih tahu kalau ini stoknya ada, terus ada harga coret gitu. Nah ini terus ada deskripsi tentang produknya. Udah gitu ya. Nah kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu ya, orang akan dapat informasi ini, mungkin dia akan mempertimbangkan lagi ya, beli nggak ya gitu. Nah tapi karena sekarang ini yang jualan produk ini bukan hanya si brand ini aja gitu ya, maka dia akan membandingkan dengan produk yang lain. Nah, sama harganya sama 1.290 gitu ya. Nah, lalu mana nih yang perlu dipilih gitu ya? Makanya bingung kan ya. Ketika kita supercharge, nah jadinya mungkin kayak begini teman-teman. Jadi yang pertama, nah kita kasih elemen hanya hari ini. Jadi kita kasih kesan bahwa promonya ini mendesak gitu ya. Nah, kita kasih penting juga. Kenapa? Nah, karena sisa 1 piece nih. Nah, berarti urgensi dari mungkin kita punya stok banyak, tapi display aja sisa 1 piece gitu ya. Itu akan ngasih urgensi untuk membeli gitu ya. Terus atau sisa 5 misalkan. Terus kita kasih jaminan kalau produk ini 100% original dari Bandai. Plus kita kasih next day, jadi ini bisa didapatkan besok. Jadi kalau kamu bayar hari ini, besok itu bisa datang misalkan. Nah, terus dikasih hour of free atau manfaat dari kata gratis ya. Jadi di sini ongkirnya gratis nih. Tuh.
Nah, terus di sini ada review juga, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, jadi terus kita kasih wording juga, garansi diterima utuh gitu. Jadi kalau ada pecah itu langsung bisa ditukar gitu ya. Terus di sini kita kasih wording karena mungkin buat teman-teman yang nggak pernah beli Gundam kit gitu ya, Ariel Noah itu bukan sosok yang berpengaruh, tapi bagi orang yang pernah merasakan beli Gundam dan tahu kalau Ariel itu ternyata juga punya si Gundam ini, nah itu akan harapannya dengan dikasih begitu itu akan menaikkan tingkat kepercayaan diri konsumen untuk segera memutuskan, oke, aku harus membeli hari ini, gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ini macam-macam ya dari behavioral science yang tadi dijelaskan oleh Google. Kalau bisa ditambahkan, nah maka ya teman-teman akan bisa ada peluang ya untuk menaikkan kepercayaan konsumen meskipun teman-teman itu adalah brand baru yang belum pernah dikenal sama sekali gitu. Nah, jadi ini bisa teman-teman coba nanti ya di bisnisnya teman-teman masing-masing. Kalau ada perubahan, kalau ada sukses, boleh di tag aku untuk ngasih tahu dan sharing tentang resultnya. Begitu teman-teman ya. Oke, nah jadi itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Ya, nah kesimpulannya, pertama perilaku konsumen itu akan senantiasa berubah teman-teman ya. Jadi kitanya harus semakin adaptif. Dan yang kedua adalah memaksimalkan semua potensi digital marketing channel atau kalau sebutannya sekarang adalah touch point agar brand kita itu semakin mudah ditemukan. Itu adalah kewajiban. Jadi harus termasuk website gitu ya sebagai investasi untuk brandnya teman-teman. Dan yang ketiga adalah kita bisa memanfaatkan psikologi perilaku 6 behavioral science yang tadi itu untuk menaikkan konfidensi atau membuat orang semakin yakin mengambil keputusan dengan membeli produk kita, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Kalau mau connect, saya ada di instagram.com, teman-teman bisa cari di Forest URM ya. Nanti kita bisa silaturahmi di sana. Gitu. Oke, itu aja saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas Fariski untuk pemaparan materinya ya, yang pasti insightful banget buat para pemilik bisnis yang udah join di sesi kita siang hari ini. Kami ingatkan masih bisa untuk bertanya, silakan input pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti akan kita bacakan ya pertanyaannya yang sudah masuk. Nah mungkin untuk sambil kita ini ya Mas, nunggu teman-teman nih yang mau bertanya gitu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan nih tentang channel-channel yang sebenarnya bisa dipakai dan diintegrasikan gitu ya. Jadi tidak harus memilih salah satu atau mana yang lebih oke gitu untuk pemilik bisnis pakai untuk berjualan gitu. Tapi secara sumber dayanya kan di UKM sendiri terbatas ya. Jadi dari segi skillnya juga, kemudian sumber daya manusianya juga gitu. Jadi ada nggak sih tips yang mungkin akan memudahkan para pemilik bisnis yang dengan segala keterbatasannya gitu ya untuk skala UKM, tapi tetap bisa meningkat nih penjualannya secara digital gitu, di baik menggunakan channel apapun gitu dengan mengkombinasikan beberapa channel. Ada saran nggak nih mungkin dari Mas Fariski? Oke, biasanya kalau di lapangan ya, saya nemuin UMKM itu mereka selalu ada one step ahead gitu ya. Entah mereka belajar sendiri karena mereka dari basicnya nggak bisa sampai akhirnya bisa, karena semua resource belajarnya itu sekarang udah terbuka lebar ya. Jadi sekarang itu era dimana bukan jawabannya adalah sudah bukan ada nggak ya yang menjelaskan tentang ini, bukan, tapi mau nggak ya. Jadi kita belajar dan fokus gitu ya. Jadi sekarang itu eranya malah seperti itu sekarang gitu. Jadi buat teman-teman UMKM biasanya saran saya adalah jangan melakukan sendiri gitu ya, tapi carilah partner atau rekan untuk kerjasama gitu. Kalau teman-teman nggak bisa bikin website gitu ya, dan teman-teman emang sukanya adalah inovasi di bidang produk aja, itu ya teman-teman fokus aja untuk
melakukan riset produknya itu, dan teman-teman bisa menggunakan jasa dari freelancer pun pihak ketiga atau rekanannya atau mahasiswa yang magang bahkan ya, itu untuk membantu teman-teman bikin website gitu ya. Dan itu nggak yang jutaan gitu ya, enggak sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bahkan mau mulai sendiri itu per bulan mungkin hanya 20.000 sampai 30.000 ya biayanya yang bisa dikeluarkan gitu. Jadi emang sangat murah dan sangat mudah teman-teman. Jadi saran saya kalau di awal-awal concernnya adalah budget, maka mencari partner yang cocok dengan budgetnya teman-teman itu adalah langkah paling awal yang bisa teman-teman gunakan gitu ya untuk mengoptimalkan semua channel. Karena sayang banget nih kalau teman-teman sosmednya udah bagus, ternyata marketplace-nya terbengkalai. Teman-teman udah punya marketplace bagus, ternyata websitenya nggak dibikin untuk branding, untuk menceritakan bedanya produknya teman-teman sama yang lainnya di marketplace apa sih gitu ya. Nah, itu jadi sayang gitu ya. Jadi paling enak ya nyari partner teman-teman, kerjasama aja gitu. Oke. Gitu sih Mbak Ina, mungkin semoga menjawab ya. Iya. Jadi dan sebenarnya cara tadi juga cukup bisa dikatakan masih dalam range inilah ya, secara omset dan biaya yang dibutuhkan gitu ya. Jadi masih cukup relatif UKM friendly begitu bisa kita bilang. Oke, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih Mas Fadeski, kita coba jawab ya. Ada dari Kak Riki bertanya caranya agar meningkatkan kunjungan di websitenya gimana Mas? Boleh mungkin Mas Rizky. Jadi udah mulai pakai website, nah sekarang PR-nya adalah cara bikin orang datang ke websitenya gimana nih gitu. Oke. Nah biasanya prinsip dari traffic datang itu sama dengan prinsip kenapa kita masuk ke sebuah toko. Nah, gitu. Jadi kalau Mas Riki lagi jalan-jalan di mall, itu kan ada banyak sekali tuh toko gitu ya. Nah, prinsip pertama adalah apa kira-kira yang membuat orang itu akhirnya tertarik dan akhirnya mau masuk dan mencari tahu gitu ya. Terserah dia beli nggak, yang itu nanti dulu gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan, berarti bagaimana caranya agar orang tertarik dengan apa yang saya tawarkan gitu. Nah, cara menariknya macam-macam, bisa kita nyuruh boneka joget-joget di depan toko atau masang banner diskon dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka cara itu, proses itu juga bisa dilakukan di website kita gitu ya. Jadi kalau mau mendatangkan traffic itu caranya ada banyak, tapi mostly atau kebanyakan membagi dari dua, cara yang organik atau cara yang berbayar gitu ya. Kalau cara berbayar ya pasang iklan, bikin trigger atau istilahnya hook yang menarik. Nah, baru nanti ketika orang masuk landing page-nya yang diubah ya supaya sales page-nya keren dan akhirnya transaksinya naik gitu ya. Atau lewat organik gitu. Jadi kalau berbayar ya otomatis teman-teman harus ngeluarin budget dulu dan mengukur gitu ya. Kalau langsung banyak dikit-dikit aja. Atau yang kedua dari organik gitu. Dari organik ya berarti konten-konten yang teman-teman bikin itu harus nyuruh orang masuk ke website gitu. Nah, ini yang kebanyakan UMKM biasanya itu salah kaprah. Dia beranggapan bahwa ya konten di organik sosmed itu ya dibikin aja, nanti kan orang yang tertarik akan otomatis masuk website. Enggak, orang itu nggak tahu gimana caranya. Jadi kalau menjelaskan satu produk, misalkan ada satu brand UMKM dari Malaysia namanya The Jasmine, mungkin teman-teman tahu itu kudung yang pakai magnet, itu viral, sempat viral di Malaysia ya. Nah, dia ngasih tahu tagline-nya manjah gitu ya, kudung pakai magnet, dia bikin konten yang lucu-lucu, tapi di akhir dia juga ngasih tahu silahkan cek di website gitu. Jadi ada call to action yang nyuruh orang, ayo cek di website. Nah, itu artinya dia lagi berusaha mengirim traffic atau mengirim pengunjung dari sosmednya ke website gitu Mas. Jadi itu sebenarnya cara-cara yang bisa dipakai ya, tapi kalau strateginya bagaimana, teknisnya bagaimana, nah itu nanti hal lain yang harus dipikirkan sesuai dengan kapasitas dari tim dan juga bisnisnya itu Mas. Jadi mungkin itu ya buat Mas Riki, semoga menjawab ya. Baik, oke.
Mungkin ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Angela gitu. Mau tanya, misalkan produk yang dijual itu adalah jasa dan belum ada yang membeli produk sebelumnya. Selain itu ada keterbatasan dalam budget promosi. Adakah cara lain selain testimoni untuk meyakinkan pembelian secara online? Bagaimana ya? Oke, jawabannya adalah free trial ya. Jadi karena PR-nya adalah belum ada yang mengkonsumsi produknya, maka kita bikin orang itu mengkonsumsi produknya gitu. Jadi saya punya produk namanya Audit Google Ads gitu ya. Jadi biasanya di awal-awal ketika dulu saya nyari customer itu ya saya trial aja, gratis aja. Tapi cara membayarnya adalah dengan review atau testimoni ya. Nanti dia akan tutur tinular atau tular ya secara langsung ke pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, itu yang akan membuat kita bisa dapat transaksi yang pertama gitu ya dari free trial itu tadi. Makanya semua produk digital itu biasanya ada proses free trialnya untuk membuat orang akhirnya yakin sebelum konsumsi produknya gitu. Jadi itu cara yang paling budget sensitif ya gitu. Tapi kalau isunya bukan budget ya banyak ya alternatifnya yang bisa produk demo atau konsultasi tambahan setelah produknya dipakai dan seterusnya itu bisa dicoba gitu. Coba mau kamu jawab ya. Ya. Jadi diberi pengalaman dulu ya, gimana nih pakai produk atau jasanya, kemudian nanti akhirnya harapannya di sesi free trial tadi bisa meyakinkan pengguna customer gitu ya untuk bisa lanjut nih akhirnya berbayar nantinya begitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Angela. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman yang udah join gitu ya, udah masukin pertanyaannya. Sesudahnya jawabnya sudah selesai karena keterbatasan waktu. Jadi terima kasih untuk Mas Fariski ya untuk insight-insight dan jawabannya. Dan untuk sesi Exabytes Digital Day hari ini, mungkin teman-teman juga lihat ya di posternya kita itu ada hari ini kita berkolaborasi dengan Aspire. Jadi siapa sih Aspire itu dan bagaimana Aspire itu membantu bisnis online, kemudian seperti apa ya, kita akan kenalan dulu nih dengan Aspire. Kali ini kita bergabung dengan kita ada Mbak Ayu dari Aspire. Boleh mungkin langsung menyapa nih teman-teman yang ada di sini. Halo Mbak Ayu, bisa dengar suara saya ya? Suara saya jelas Mbak Ayu, sama-sama Mbak Ayu kita. Ya, jelas Mbak. Mungkin sudah cukup oke sih sekarang. Yap, oke. Terima kasih. Ini langsung aja Mbak Ayu. Boleh, silakan Mbak. Yap, selamat sore semuanya. Mungkin semoga belum ini ya, masih sore gini hari Jumat. Tetap semangat masih. Nah, sebelumnya salam kenal dulu ya. Perkenalan, saya dari Aspire. Nah, nanti di sini aku mau jelasin nih tentang Aspire itu seperti apa sama korelasinya tadi nih sama produknya Mas Fariski tentang pentingnya bikin website dan gimana kita bisa bantu teman-teman semua untuk berjualan melalui website seperti itu. Nah, oke. Sebenarnya apa sih Aspire itu? Perkenalan ya. Kita itu sebenarnya adalah all-in-one business finance. Dan ini ada beberapa informasi tentang kita. Sedikit informasi, kita itu memang headquarter di Singapura, kita ada di Indonesia dan di berbagai negara. Kita udah membantu berbagai customer nih untuk menjalankan bisnis mereka di dalam bagian payment, seperti itu. Dari segi license, itu kita udah lengkap juga, ada remittance license, ada payment gateway license, PSE license, sama PCI DSS license. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya di sini, apa sih hubungannya payment terhadap website seperti itu dan juga bisnis teman-teman semua. Nah, ini yang tentang produknya Aspire. Kita ada beberapa produk nih. Yang paling kiri itu ada multi currency management, gampangnya untuk terima dan kirim uang dengan berbagai mata uang. Yang kedua ada expense management untuk memanage payment di bisnis teman-teman semua. Untuk yang ketiga ada payable management, itu untuk melakukan penerimaan uang untuk menjalankan bisnis teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah payment gateway, seperti itu. Nah, dari sini mungkin aku akan highlight aja nih beberapa produk yang mungkin relevan untuk bisnis teman-teman semua, terutama kalau memang akan membutuhkan website untuk penjualan bisnis teman semua gitu. Nah, yang pertama adalah virtual cards.
Mungkin tadi Mas Fariski sempat mention ya, kalau mungkin memang mau untuk meningkatkan pengunjung website itu bisa dengan digital ads salah satu contohnya. Nah, digital ads di situ kan juga perlu melakukan bayaran nih, digital ads ke Google Ads misalnya, atau ke Facebook Ads nanti dengan CTA-nya adalah ke website teman-teman semua. Nah, di Aspire sendiri yang kita support apa? Kita bisa support untuk melakukan pembayaran ads tersebut menggunakan kartu Aspire. Jadi ini additional services buat teman-teman semua yang ingin meningkatkan kunjungan di website itu bisa menggunakan ads dan pembayarannya bisa menggunakan Aspire. Benefitnya apa? Untuk pembayaran digital ads dan spending lainnya itu bisa mendapatkan cashback 1% unlimited gitu. Jadi teman-teman melakukan bayaran ke ads di di Google misalnya atau di Facebook menggunakan kartu Aspire dapat cashback dan juga number of visit dari website teman-teman semua akan meningkat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pastinya tentang payment gateway. Jadi ketika teman-teman tadi nih beberapa hal yang saya catat nih dari Mas Fariski adalah sekarang itu behaviornya customer pengen produk yang terbaik daripada yang termurah. Jadi mereka tuh pasti akan bandingin dari website satu ke website lainnya mengenai detail produk dan lain sebagainya. Nah di situ ketika memang customer membutuhkan check out atau pembelian melalui website, itu payment gateway itu hal yang kita bisa bantu. Jadi payment itu ditempel atau dihubungkan di website teman-teman semua, jadi customer itu bisa melakukan check out dan pembelian melalui website teman-teman semua, seperti itu. Nah, benefitnya apa sih kalau payment gateway dengan Aspire? Jadi teman-teman bisa memberikan opsi berbagai macam pembayaran untuk customer. Kita udah ada berbagai bank, virtual account, top 4 banks dan beberapa banks. Kita udah kerjasama dengan e-wallet. Kita juga udah bisa menyediakan kartu kredit. Kris juga bisa, retail outlet, dan pay later. Jadi nanti biasanya behaviornya tuh misalnya nih saya misalnya beli ke website melalui website brand.com, saya mau check out nih udah pilih mau beli tas, tapi ternyata misalnya nggak ada nih bank yang saya punya, dia cuma kerjasama sama satu bank aja, bisa jadi itu nggak jadi melakukan pembelian gitu. Jadi dengan payment gateway teman-teman kerjasama dengan kita dan dari segi customer akan happy nih bisa memilih pembayaran yang sesuai dengan preferensinya customer masing-masing seperti itu. Nah payment gateway ini nanti bisa diintegrasikan di website teman-teman semuanya juga dengan berbagai plugins ataupun dengan berbagai platform gitu. Kita mungkin paling sering kalau untuk retail tuh WooCommerce itu kita udah bisa pluginsnya. Semua tersedia di Aspire seperti itu. Dan untuk pricing sendiri sebenarnya kita nggak ada setup fee, kita tidak ada biaya per bulan, kita tidak ada membership yearly atau monthly, kita hanya melakukan per transaksi. Biaya per transaksinya mungkin ada di screen ini dan kita bisa diskusikan lebih lanjut pastinya. Itu tergantung dari payment channelnya. Jadi ada e-money sendiri, retail outlet dan credit payment seperti itu. Jadi kalau nggak ada transaksi tidak akan dikenakan biaya, kalau ada baru per transaksi. Mungkin kalau dibandingkan dengan rate kalau di e-commerce menggunakan payment gateway ini akan lebih kecil dari biaya processingnya kayak gitu. Nah kemudian yang terakhir nih mungkin saya langsung coba tipsnya Mas Fariski tadi nih. Jadi memberikan free trial untuk teman-teman semuanya. Jadi kita ada offer untuk teman-teman yang join di acara hari ini. Kita ada promo payment gateway, yaitu tadi biaya transaksi yang saya tampilkan sebelumnya. Itu bisa gratis selama 3 bulan pertama dengan nominalnya maksimum 3 juta rupiah. Jadi teman-teman semua nanti kalau udah pakai nih membuat website brand.com, kemudian pakai servisnya Exabatch juga, dan mau enable payment gateway, itu bisa kita bantu dan ada free di kita selama 3 bulan pertama. Itu yang payment gateway. Yang kedua, promo kartu Aspire, ini adalah untuk pembayaran ads tadi ya. Mungkin funnelnya setelah brandnya udah ada, websitenya udah jalan, mau meningkatkan nih visit dan penjualan website, pakai kartu Aspire, kita juga ada cashback yang tadinya 1%, khusus untuk teman-teman hari ini kita bisa berikan 5%. Seperti itu. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan layanan Aspire, dan juga nanti untuk cashback dan lain sebagainya kita akan berikan ke teman-teman semua. Seperti itu. Mungkin itu aja dari Mbak Ayu, dari saya. Kalau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan tentang Aspire, silahkan nanti bisa saya bantu jawab juga.
Oh ya, kebetulan ada yang tanya nih Mbak Ayu, mungkin satu pertanyaan ya, boleh ya kita jawab ya. Tadi ada yang nanya, paymentnya kalau dari luar negeri bisa langsung ya berarti? Oke, untuk payment dari luar negeri itu biasanya kita menggunakan kartu kredit karena memang sesuai dari regulasi dari Bank Indonesia, semua transaksi di Indonesia untuk yang retail ya, itu adalah dalam Indonesia rupiah, dan untuk sekarang yang kita support itu yang kartu kredit. Oke, ya nanti mungkin bisa langsung ini ya, bisa langsung pakai Aspire nih untuk memudahkan transaksi di website bisnisnya teman-teman yang udah join di sore hari ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu atas penjelasannya tentang Aspire. Bagi teman-teman diingatkan lagi untuk link mendapatkan e-certificate dan materi untuk hari ini ada di chat Zoom-nya. Jadi boleh langsung diisi aja linknya, nanti akan dikirimkan maksimal 10 hari kerja ya untuk semua sertifikat dan materinya. Nah, mungkin kalau sudah sekian yang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan juga dari teman-teman sekalian, kami dari tim SMS mengucapkan terima kasih dulu untuk speaker kita siang hari ini, menjelang sore ya, ada Mas Fariski Ramadhani. Untuk semua insight dan waktunya siang hari ini, makasih. Semoga kita lain kali juga bisa berkolaborasi lagi, ketemu lagi di event selanjutnya. Untuk Mbak Ayu dari Aspire juga terima kasih sudah bergabung dan mengenalkan kepada kami semua tentang Aspire dan bagaimana Aspire bisa memudahkan website, bisa memudahkan pembayaran di website bisnisnya teman-teman semua. Baik, sekian pula berakhir juga Exabytes Digital Day hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dari awal dan sampai akhir mengikuti rangkaian acara kita hari ini. Kami segenap kru Exabytes yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata sebelumnya. Sampai bertemu di event Exabytes selanjutnya. Sampai jumpa.